Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Bagaimana kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua tetap bersukacita dan terus semangat untuk menikmati kebenaran firman Tuhan. Saudaraku, pernahkah Anda membayangkan suatu momen ketika Tuhan memandang jauh ke dalam lubuk hati Anda semua? Terkadang kita sibuk memoles tampilan luar kita agar terlihat sempurna di mata sesama kita manusia. Namun Tuhan justru fokus pada kejujuran batin kita. Mari kita buka hati kita hari ini untuk proses pemeriksaan kudus dari Tuhan demi pertumbuhan iman yang lebih sejati ada di dalam kita. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Saat Tuhan Memeriksa Batin. Namun sebelum kita mendengarkan renungan ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi yang baik, kami bersyukur atas kesempatan untuk merenungkan firman-Mu hari ini. Saat ini kami membuka hati dan batin kami sepenuhnya di hadapan Engkau. Roh Kudus, selidikilah kedalaman hati kami dan tunjukkanlah setiap hal yang tidak berkenan di mata Engkau. Berikanlah kami kerendahan hati untuk menerima teguran-Mu dan kekuatan untuk dapat mengubah menjadi hidup kami lebih baik lagi. Biarlah renungan ini membawa pemulihan dan kekudusan bagi jiwa kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudaraku yang terkasih, terkadang kita ini terlalu sibuk memperhatikan penampilan kita, sibuk memoles penampilan luar kita agar terlihat sempurna di mata sesama kita manusia. Namun ada satu ruang yang tidak bisa kita sembunyikan dari pandangan Tuhan, yaitu batin kita, hati kita, jiwa kita. Renungan ini disusun untuk mengajak kita berhenti sejenak dan kita berani berkata, Tuhan, selidikilah aku, ya Allahku. Proses saat Tuhan memeriksa batin bukanlah sebuah penghakiman yang menakutkan, melainkan sebuah bentuk kasih karunia untuk menyucikan diri kita ini. Di sanalah Tuhan akan menyentuh motivasi yang terdalam dan niat hati kita yang mungkin selama ini tertutup oleh ego kita atau oleh keinginan pribadi kita yang sebenarnya itu keliru. Melalui setiap perenungan ini, mari kita akan belajar untuk menjadi jujur, untuk menjadi transparan di hadapan Allah Sang Pencipta kehidupan. Biarkan tangan Tuhan yang lembut itu memurnikan karakter kita, sehingga apa yang terpancar dari hidup kita, yang keluar dari hidup kita itu adalah buah dari hati yang telah dipulihkan. Mari kita baca firman Tuhan pada Mazmur 139 ayat 1 bagian B sampai ayat 2. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Saudaraku, pernahkah Anda merasa sangat dipahami oleh seseorang tanpa Anda perlu mengucap sepatah kata apapun itu? Rasanya melegakan. Namun di saat yang sama, ada sedikit juga rasa kikuk karena tidak ada lagi rahasia yang dapat kita sembunyikan. Dalam kehidupan spiritual kita, momen ini jauh lebih mendalam lagi. Ini adalah yang digambarkan oleh Raja Daud dalam Mazmur 139 yang kita baca ini. Mari kita baca sekali lagi.
Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku, Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Ayat ini bukan sekedar pernyataan tentang betapa hebatnya pengetahuan Tuhan, omniscient, melainkan sebuah undangan untuk sebuah proses yang seringkali tidak nyaman, namun sangat membebaskan, yaitu penyucian batin. Mari kita pelajari bersama, apa artinya membiarkan Tuhan menyelidiki labirin batin kita yang terdalam yang ada di dalam hidup kita ini. Yang pertama, transparansi total di hadapan Sang Pencipta. Dunia ini seringkali menuntut kita untuk memakai suatu topeng kepura-puraan. Di media sosial, kita menampilkan versi terbaik kita. Di tempat kita bekerja, kita menampilkan versi yang paling produktif. Bahkan di gereja pun, terkadang kita menampilkan versi diri kita yang paling suci. Namun Daud menyadari bahwa di hadapan Tuhan itu, semua topeng kepura-puraan itu sungguh sangat transparan. Tuhan melihat segalanya. Kata menyelidiki dalam bahasa aslinya itu adalah cagar. Itu memiliki arti seperti menambang atau menggali secara mendalam. Bayangkan seorang penambang yang mencari emas di dalam kegelapan bumi di bawah tanah. Ia tidak hanya melihat permukaan tanah saja, tetapi ia menggali hingga ke akar-akarnya. Tuhan tidak hanya melihat apa yang kita tunjukkan di luar kita ini, tetapi Tuhan itu menggali hingga ke motif kita yang paling mendasar sekali. Tuhan tahu saat kita duduk, ini berbicara saat beristirahat atau saat kita merenung. Dan saat kita berdiri, ini berbicara saat kita beraktivitas atau saat kita mengambil suatu keputusan. Tidak hanya di area abu-abu bagi Tuhan. Tidak ada area abu-abu, saudaraku. Kesadaran ini seharusnya tidak membuat kita menjadi takut, melainkan membuat kita merasa aman. Karena Tuhan mengerti dengan sangat seluruh kehidupan kita ini. Mengapa demikian, saudaraku? Karena hal itu berarti kita ini tidak perlu lagi bersusah payah, berpura-pura lagi di hadapan Tuhan. Kita ini dicintai oleh pribadi yang luar biasa, Allah Bapa kita. Allah yang paling mengenal baik buruknya kita. Namun Allah itu tetap memilih kita dan tetap menghendaki kita ini mendekat ke hadiratnya. Saudaraku, yang kedua, membedah mengapa dibalik apa. Frasa yang berkata, "Engkau mengerti pikiranku dari jauh." Seringkali masalah terbesar manusia itu bukan pada apa yang kita lakukan, melainkan mengapa kita melakukannya. Kita bisa memberikan persembahan yang besar, melakukan pelayanan yang sungguh melelahkan, atau berkata-kata manis kepada sesama kita. Namun Tuhan mengerti pikiran kita dari jauh, dari surga. Tuhan itu melihat benih motivasi yang terdalam yang ada di dalam hati kita sebelum benih itu tumbuh menjadi tindakan kita, menjadi perkataan kita. Apakah kita melayani supaya kita ingin dipuji orang lain?
Apakah kita menolong orang lain karena ingin merasa kita ini lebih baik, lebih hebat dari mereka yang kita tolong? Apakah ketaatan kita ini didorong oleh kasih kita kepada Tuhan, atau sekedar ketakutan kita akan hukum-hukum Tuhan? Proses penyucian ini dimulai ketika kita mengizinkan sinar X yang dari Tuhan menyinari seluruh ruang-ruang gelap di hati kita yang selama ini kita kunci rapat-rapat dari orang lain. Saat Tuhan menunjukkan bahwa ada kesombongan di balik segala kerendahan hati kita, atau ada dendam di balik senyuman manis kita, itulah momen pemurnian. Ini adalah suatu proses yang sebenarnya sungguh menyakitkan karena ego kita harus ditelanjangi. Namun inilah satu-satunya suatu jalan menuju integritas batin kita yang sesungguhnya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak orang yang enggan membiarkan Tuhan itu memeriksa batinnya karena mereka menganggap Tuhan itu seperti jaksa penuntut yang sedang mencari celah-celah untuk menghukum kita. Tidak demikian, saudaraku. Namun Alkitab menunjukkan wajah yang sungguh berbeda. Tuhan itu memeriksa kita seperti seorang tabib atau seorang dokter bedah yang ahli. Seorang dokter itu membedah pasien bukan untuk menyakiti pasien itu, melainkan untuk mengangkat suatu penyakit atau tumor atau kanker yang bisa mematikan jika itu tidak diambil. Begitu pula dengan Tuhan kita. Tuhan itu membongkar motivasi kita yang salah, kepahitan yang terpendam, atau mungkin berhala-berhala terselubung, karena Tuhan itu tahu hal-hal yang dapat merusak jiwa kita. Penyucian adalah suatu proses yang aktif ketika Tuhan mengerti akan pikiran kita dari jauh. Tuhan itu sedang bekerja untuk menyelaraskan pikiran kita dengan pikiran Tuhan. Tuhan ingin agar apa yang ada di dalam batin kita itu konsisten dengan apa yang ada di luar kita, yaitu perkataan kita dan perbuatan kita. Tanpa pemeriksaan rutin yang dari Tuhan itu, maka batin kita akan mudah menjadi berkarat, menjadi rusak oleh berbagai macam kecemasan duniawi dan juga keinginan daging yang paling halus sekalipun. Saudaraku, bagaimana cara praktis membiarkan Tuhan memeriksa batin kita? Ini bukan tentang meditasi kosong, melainkan tentang kejujuran yang radikal dalam setiap doa-doa kita. Seringkali kita berdoa, kita itu berisi berbagai macam daftar permintaan, daftar belanjaan, daftar keinginan-keinginan kita. Namun renungan ini tentang penyucian batin kita, pikiran kita, mengajak kita untuk lebih banyak lagi kita diam. Dan kemudian kita bertanya, Tuhan, adakah sesuatu dalam hatiku yang menyedihkan hatimu hari ini? Adakah sesuatu dalam hidupku yang telah melukai dan mengecewakan hati Engkau? Ketika kita mengizinkan Tuhan menyelidiki hati kita, kita sebenarnya sedang menyerahkan beban untuk menjaga citra diri kita di hadapan Tuhan. Kita berhenti mencoba menjadi pengacara bagi diri kita sendiri yang selalu mencari pembenaran atas segala kesalahan-kesalahan kita. Kita mulai berkata dalam hati, dalam doa kita, Tuhan,
Engkau benar, aku ini salah, sucikanlah aku. Di titik kerendahan hati inilah, maka kuasa transformasi yang dari Tuhan itu dapat bekerja yang paling kuat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, proses penyucian diri bukanlah peristiwa sekali seumur hidup, melainkan suatu perjalanan hidup seumur hidup kita. Selama kita masih bernafas, maka batin kita akan selalu butuh sinkronisasi ulang atau di-reset dengan kebenaran-kebenaran Tuhan. Mazmur pasal 139 itu ditutup dengan sebuah doa yang sangat indah di dalam ayat 23 dan ayat 24 yang menjadi suatu inti dari seluruh perenungan ini. Mari kita baca Mazmur 139 ayat 23 dan ayat 24. Selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah, apakah jalanku serong, dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudaraku, membiarkan Tuhan memeriksa batin adalah tanda kedewasaan rohani kita. Jangan takut tentang apa yang mungkin Tuhan temukan di dalam hati Anda. Karena apapun itu, yang Tuhan temukan itu, kasih Tuhan itu sangat cukup kuat untuk memulihkan engkau. Mari kita jalani hari ini dengan transparansi di hadapan Tuhan, membiarkan setiap niat, setiap motivasi kita dimurnikan, sehingga hidup kita akan menjadi suatu cermin yang semakin jernih dalam memantulkan kemuliaan Tuhan. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang ke hadapan-Mu dengan segala kerendahan hati kami yang penuh keterbukaan. Sebagaimana firman-Mu dalam renungan ini, kami sadar bahwa tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Engkau. Engkau menyelidiki saat kami duduk atau kami berdiri, bahkan Engkau mengerti pikiran kami dari jauh. Tuhan, saat ini kami mengundang Roh Kudus-Mu untuk memeriksa batin kami. Selidikilah setiap motivasi dan niat terdalam dalam hidup kami yang mungkin tersembunyi di balik kata-kata dan juga perbuatan kami. Jika ada keangkuhan, jika ada kepahitan, ada keinginan yang tidak murni, kami mohon penyucian dari Engkau. Ubahlah hati kami agar selaras dengan kehendak-Mu. Biarlah proses pemeriksaan ini tidak membuat kami menjadi takut, melainkan membawa kami pada pertobatan yang sungguh-sungguh. Jadikanlah hati kami suatu bejana yang bersih dan layak bagi kemuliaan nama Engkau. Terima kasih Tuhan, segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadakan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini, iman kita semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan yang Anda bagikan itu.
Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.